Oke, udah 18.40. Kita mulai ya, teman-teman. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our meeting today by setting basmalah together. Oke, selamat malam teman-teman. Senang bisa bertemu lagi. Meskipun ada beberapa anak yang saya nggak kenal ya mungkin ya. Karena mungkin anak-anak periode baru mulai Mei, Juni, Juli, Agustus mungkin saya nggak tahu ya. Karena saya udah nggak di VIP sejak Mei kalau nggak salah. Jadi kalau kayak EG, Jayanti, saya masih tahu deh. Andre saya masih ingat ya. Mas Ril saya nggak tahu ini, tapi orang lama. Ini memang cuma segini lah teman-teman. Emang manusianya cuma satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Cuma enam kah? Izin bentar. Oh ya. Oke. Beberapa ada yang izin off cam, beberapa ada yang masih di perjalanan. Eh, teman-teman, untuk materi dengan saya, oh ya sebelumnya perkenalkan nama saya Idam Nur Kohar. Teman-teman bisa panggil saya Idam. Nanti dengan saya teman-teman bakal belajar hanya silogisme. Karena memang saya fokusnya di silogisme, nanti Miss Cindy beliau ampuh di analitis. Jadi kalau teman-teman masuk Zoom terus ngelihat muka saya, nah udah itu pasti logika tuh. Nggak mungkin nggak. Insya Allah ke depan saya bakal hanya pegang logika ya, logika formal. Nah, ini karena saya mau disclaimer dulu ya teman-teman, karena memang Zoom sekarang itu beda dengan Zoom yang dulu. Saya itu, host itu kan udah nggak bisa apa ya, memonopoli chat ya. Jadi nanti kalau memang saya nanya teman-teman terkait dengan jawaban, kalian chat saja di room chat dan semua orang bisa melihat. Tapi saya pengen teman-teman itu tidak apa ya, meskipun memiliki atau bisa melihat jawaban dari teman kalian, tapi tolong kalian nggak perlu mencontek ya, karena belum tentu jawaban yang lain itu salah. Gitu. Belum tentu jawaban yang lain itu benar. Bisa jadi kalian yang salah atau kalian yang benar, kayak gitu. Jadi kalian terserah, karena memang chat Zoom itu nanti bisa dilihat oleh semua orang. Itu hak kalian mau nyontek, kayak mau percaya ke diri kalian sendiri ya. Itu terserah kalian ya. Intinya saya nggak bakal memonopoli chat Zoom, karena memang juga keterbatasan dari Zoom itu sendiri sih. Nah, berikutnya eh saya sih berharap teman-teman bisa ini ya, bisa aktif nanya, karena memang semakin ke sini kuota LPDP semakin sedikit, otomatis passing grade-nya juga semakin naik ya kan. Karena kalau passing grade-nya diturunkan, otomatis ya yang lolos makin banyak. Tapi karena memang kuotanya itu sedikit diangkas ya, berkaca dari periode yang pertama, itu saya harap kalian bisa struggle lebih. Kalau bingung nanya, jangan sungkan. Saya juga ini masih belajar karena sudah beberapa bulan saya nggak handle logika. Semoga masih ada ilmu yang nempel. Kayak gitu ya teman-teman. Syukur kalian bisa on cam. Silakan interupsi saya kalau memang ada hal yang belum jelas atau hendak ditanyakan. Oke, kita masuk materi. Logis atau logika formal. Sebenarnya aturan umumnya itu gampang ya kalau logika. Apalagi ini kelas cowok. Seharusnya ya kalian kan makhluk logika ya. Kita katanya.
Tapi nggak tahu apakah benar-benar sudah pakai logika atau sudah beralih ke perasaan. Sekarang banyak cowok-cowok nggak logis soalnya. Semoga kalian nggak termasuk ya. Nah, aturan umum di logika formal itu pertama, kalian harus percaya. Percaya apa? Percaya bahwa semua premis itu benar. Semua premis itu benar. Gak usah sok pinter. Ini jangan menyimpulkan sendiri. Jangan menyimpulkan sendiri itu maksudnya adalah jangan kalian campur adukan informasi yang memang nggak ada di premis. Misalnya gini, ada premis. Eh, sebentar. Ada premis seperti ini. Sebagian guru memakai baju putih. Ini premisnya. Dan premis ini itu pasti benar, teman-teman. Pasti benar. Sebagian guru memakai baju putih. Terus boleh nggak kita katakan bahwa, oh, berarti sebagian yang lain tidak pakai baju putih. Bener nggak, Jayanti? Oh, Jayanti lagi di jalan. Bener nggak, Ge? Kalau misal ada premis nih, sebagian guru memakai baju putih. Terus saya bilang, oh berarti sebagian yang lain nggak pakai baju putih dong. Bener nggak, Ege? Ya, Mister. Ah, bener. Iya. Oke. Mas Ril, TOEFL periode kapan, Mister Mas Ril? Saya belum pernah ikut TOEFL di VIP. Mister. Oh alah, apa? Marsil tuh. Ada nama yang mirip kemarin. Oh iya iya, Marsil. Oh cewek itu. Mister Masril, sebagian guru memakai baju putih. Boleh nggak kita katakan bahwa, oh berarti sebagian yang lain tidak memakai baju putih. Bener nggak, Masril? Bisa tidak, bisa iya. Oh jangan gantung kayak gitu. Iya iya enggak, Mister. Iya, karena kalau sebagian sebagian pakai berarti otomatis ada sebagian yang belum tentu bisa di ada yang sebagian belum tentu tidak dipakai, ada yang bisa dipakai kan? Oke, baju putih. Nah ini, kalau memang pernyataannya adalah sebagian guru memakai baju putih, terus kita bilang, oh berarti sebagian yang lain nggak pakai baju putih dong, Sir. Oh nggak bisa. Nah ini yang kita maksudkan jangan sok pinter, jangan menyimpulkan sendiri. Kita hanya boleh menyimpulkan sesuatu berdasarkan premis. Jadi nggak boleh tuh mencampur adukan informasi di luar premis. Informasi di luar premis itu kayak apa, Sir? Ini, sebagian guru tidak memakai baju putih. Padahal yang kita tahu, ya sebagian guru memakai baju putih. Sebagian yang lain pakai nggak? Ya nggak tahu. Kayak gitu. Contoh real di dunia nyata, misalnya gini. Eh, dulu saya pernah ngajar Bappenas. Ya logika juga, penalaran. Di hari Rabu, itu biasanya nilai ujian Bappenas itu keluar, teman-teman. Kalian cermati cerita ini biar tahu bahwa logika itu memang penting untuk menyimpulkan informasi. Terus ada anak nanya kayak gini, Sir, gimana anak-anak yang ujian Bappenas pada lulus nggak? Nah, kebetulan kasusnya yang ujian itu tujuh anak itu ujian. Nah, dia nanya, yang yang lulus berapa, Sir? Terus saya bilang, oh dua orang atau dua anak lulus. Oh iya, Sir, dari tujuh anak tuh yang ujian. Iya, dua orang lulus. Nah, sampai situ si anak ini pergi tuh ke warungnya Bude. Kalau anak-anak VIP tahu, ada warung Bude. Dia nongkrong sama teman-teman, kebetulan saya juga mau ke sana. Lah di tengah obrolan, waktu saya sampai sana, si anak ini tuh ngobrol dengan circle-nya tuh. Terus dia bilang kayak gini, tahu nggak, masa anak Bappenas yang sekarang, yang lulus itu dua. Terus temennya nanggep itu, emang dari berapa orang? Dari tujuh.
Pahami sampai sini. Dia bilang bahwa yang lulus itu 2 orang dari 7 anak yang ujian. Sampai sini dia benar. Sampai sini dia benar. Karena sesuai dengan informasi yang saya sampaikan. Akan tetapi ketika ada temennya yang nanya, lah terus yang lain gimana? Loh yang lainnya nggak lulus lah. Orang cuma 2 orang lulus, berarti ya yang 5 tidak lulus. Boleh nggak kita simpulkan seperti ini? Ya nggak boleh. Karena informasi yang kita tahu hanya 2 orang lulus. Ya otomatis saya tegur langsung. Lah kamu tahu 5 orang nggak lulus itu dari siapa? Lah dari Mister Idam. Loh sejak kapan saya bilang 5 orang nggak lulus? Kan saya bilang 7 anak ujian. 2 orang lulus. Apakah 5-nya tidak lulus? Ya belum tentu. Karena ternyata 5 orang ini itu belum konfirmasi. Konfirmasi. Lah ini penerapan logika di kehidupan sehari-hari. Jadi benar-benar logika itu gak cuma ilmu buat TBS ya, ataupun Bappenas. Tapi memang benar-benar ilmu yang bisa dipakai di keseharian. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Sebagian A itu nggak bisa kita simpulkan berarti sebagian yang lain tidak A. Sampai sini paham? Ada pertanyaan teman-teman? Saya mau pelan-pelan. Nggak ada pertanyaan? Bisa, Sir. Belum Aman? ada, Sir. Oke. Robi itu TOEFL bulan apa, Mister? Saya tahun lalu kayaknya, Sir, sudah Oh iya, kayaknya nggak 2023. asing makanya. Iya, Sir. Oke, lanjut. Aduh, ini negasi ya. Ini nggak perlu teman-teman. Setidaknya untuk sekarang ini nggak perlu sih. Ini dicermati saja. Negasi itu lawan atau ingkaran. Negasi atau lawan dari semua, ya beberapa, sebagian ada, sementara atau sejuga. Mungkin Miss Widya kemarin udah menyebutkan bahwa ini kuantornya itu universal. Ini kuantornya itu eksistensial ya. Eksistensial. Ah, nggak jelas tulisannya. Mentok. Universal itu apa aja? Eh, Robi. Semua ada, tidak Eh, ada, ada. tidak semua. Tidak semua, sorry. Eh, oh tidak Tidak. semua dari universal sih. Semua tidak kayak semua tidak Semua kalau nggak tidak. salah. Heeh. Semua tidak. Iya, iya, benar. It- Semua tidak ada. Semua tidak. Ya, semua Semua tidak. tidak. Semua tidak dengan tidak semua itu beda ya. Iya, iya, Sir. Cermati. Semua siswa tidak berangkat berarti nol tuh. Tapi kalau tidak semua siswa berangkat berarti ada yang berangkat, at least satu atau berapa. Nah, ini nggak perlu dicermati kayaknya deh. Ya mungkin kalau nanti saya buka-buka bank data, bank soal, kalaupun ada tipe soal yang seperti ini kita ajarkan. Karena tadi pagi saya dipeseni sama Mister Oni, katanya tolong nggak usah pakai rumus ya Le, takutnya anak-anak berat ya. Makanya saya bingung juga ini, serba salah. Padahal saya udah bikin PPT tipe 1, 2, 3 sampai 7. Nah ini. Tapi karena nggak boleh pakai rumus, jadi ya udah saya nggak jadi pakai ini. Saya kelompokkan pakai beberapa pola saja. Ini abaikan ya. Nanti kalau memang materi tentang ini muncul, nanti saya kasih. Tapi kalian boleh catat ini dulu teman. Negasi konjungsi, negasi disjungsi, sama ekuivalensi. Screenshot juga boleh sih, bebas. Sudah, next ya. Ini perlu dijelaskan nggak teman-teman? Negasi konjungsi, negasi disjungsi.
Ekivalen. Yang penting kalian satu dulu. Nanti penjelasan tentang ini saya keep di belakang aja ya. Sudah di SS atau nggak perlu tonton? Kalau nggak perlu saya lanjutkan. Ini juga nggak penting karena nggak boleh pakai ini. Saya coba sederhanakan saja. Hah. Ini nggak perlu. Oke, ini yang perlu kalian camkan ya. Oh ya, kita sampai jam berapa ini? Maaf, sesi satu sampai jam berapa teman-teman? Ini Ya, sampai jam 8. sampai jam 8, Sir. Istirahat 30 menit biasanya. Oke, oke, oke. Yap, ini materi yang sebenarnya sudah disampaikan Miss Widya seharusnya kemarin tentang kuantor universal sama eksistensial. Tapi saya coba kemas dengan PPT yang lain. Jadi kayak gini, jika soalnya itu universal ketemu eksistensial. Jadi kalau ada soal, awalannya itu universal. Universal itu ya yang tadi, ada semua, setiap, tidak ada, atau semua tidak. Ini premis pertama misalnya. P1, premis mayor. Terus premis kedua, P2, ya gitu kan. P2 itu eksistensial. Misal ada sebagian sementara, tidak semua, beberapa, dan lain-lain. Nah, jadi gini, jika ada soal, tapi soalnya itu premis pertama, itu universal, terus premis kedua eksistensial. Boleh nggak Sar dibolak-balik? Boleh. Jadi ini opsional. Bisa premis satunya yang universal, atau premis satunya yang eksistensial. Ya, maaf. Gile. Nah ini. Tapi teman-teman perhatikan di subjeknya. Kalau subjeknya beda itu nanti kita lihat. Pastikan kalian pilih opsi yang diawali dengan sebagian. Terus coret pernyataan yang sama. Jadi kalau soalnya itu universal, ketemu eksistensial, tapi subjeknya beda. Berarti kalian harus pilih opsi yang diawali dengan sebagian, terus coret pernyataan yang sama. Kita lihat. Nih, semua, aduh, semua sebagian. Subjeknya sama atau beda, teman-teman? Rumah sakit ibu dan anak di kota damai sejahtera. Rumah sakit yang pernah Rika datangi. Sama atau beda, teman-teman? Subjeknya. Ini kan otomatis subjeknya beda ya. Berarti ini masuk nih. Universal ketemu eksis, universal ketemu eksis, tapi subjeknya beda. Subjeknya beda. Ini subjek ibu, rumah sakit ibu dan anak. Yang ini rumah sakit yang pernah Rika datangi. Berarti cara jawabnya gimana, teman-teman? Alah, berarti cara jawabnya adalah teman-teman lihat opsi yang diawali dengan sebagian. Nah, ini sebagian, oke aman. Ini hanya, tidak perlu. Ini sebagian aman. Ini fasilitas tempat bermain. Nah, kalau kasusnya seperti ini, teman-teman, kalau nggak ada kuantornya, nggak ada awalannya,
Berarti kita hukumi dia itu sebagai semua. Semua. Dan ini pasti salah. Eropa juga pasti salah. Kenapa? Karena diawali dengan semua. Karena di pola kita, kalau universal ketemu eksis, subjeknya beda. Teman-teman diminta untuk pilih opsi yang diawali dengan kata sebagian. Yang sebagian itu cuma A kalau enggak C. Ya, cuma A kalau enggak C. Terus kalian diminta untuk coret pernyataan yang sama. Apa pernyataan yang sama? Tempat bermain anak-anak, tempat bermain anak-anak. Beh, semuanya sama, Sir. Opsi A, sebagian rumah sakit ibu dan anak di Kota Damai Sejahtera pernah Rika datangi. Tapi yang C, sebagian rumah sakit yang Rika datangi bukan rumah sakit ibu dan anak. Sekarang kita lihat. Semua rumah sakit ibu dan anak itu punya fasilitas tempat bermain. Ternyata yang Rika kunjungi itu nggak punya. Berarti itu rumah sakit Damai Sejahtera bukan? Otomatis bukan. Kenapa bukan, Sir? Karena dia tidak memiliki fasilitas tempat bermain. Maka jawabannya Kanada. Sebagian rumah sakit yang Rika datangi bukan rumah sakit ibu dan anak di Kota Damai Sejahtera. Oh ya, kalian harus pahami juga bahwa kalau misal di soal itu ada kata tidak, berarti prioritaskan yang negatif juga ya, teman-teman. Jadi kalau di soal ada kata yang negatif, tidak atau bukan, maka usahakan teman-teman juga cari opsi yang dia itu juga negatif. Negatif, bukan. Sampai sini, satu soal di pola pertama. Ada pertanyaan, teman-teman? Sir, mau tanya, Yap, Sir. yap, yap. Mau konfirmasi aja, Sir. Berarti kalau untuk yang kita ketemu yang universal versus eksistensial, kemudian ada kata negatifnya di bagian eksistensial itu hampir pasti jawabannya akan benar ya, Sir. Kalau Enggak. diterapkan di pilihan jawaban. Wait, wait, wait. Kalau ada negatifnya di mana? Di eksistensial, Sir. Terus kemudian di pilihan jawabannya ada kata negatif juga, Sir. Berarti itu yang bisa dipastikan hampir pasti jawabannya benar ataukah kita harus cek lagi, Sir? So far dari bang soal yang saya baca ya, teman-teman, yang saya cek itu kalau memang di premis itu nggak cuma yang di sebagian ya, pokoknya di premis, baik yang universal ataupun eksistensial. Kalau ada kalimat negatifnya, teman-teman juga usahakan buat milih opsi yang juga negatif. Kenapa? Karena meskipun sebagian rumah sakit yang Rika datangi bukan rumah sakit anak di Kota Damai Sejahtera, kan nggak bisa kita simpulkan bahwa oh berarti sebagian yang lain itu pernah Rika datangi dong. Oh nggak bisa, beda lagi. Jadi nggak cuma di eksistensial ya teman-teman. Jadi kalau misal di premisnya, baik itu premis universal maupun premis eksistensial, tapi kalau di antara kedua premis itu ada kata negatif, usahakan teman-teman pilih juga jawaban yang mengandung kata negatif. Begitu Mr. Robi, bisa dipahami? Terima kasih, Sir. Oke, thank you. Yang lain, ini pola pertama, soal pertama. Ntar bisa diulangi kenapa jawabannya C bukan A? Karena ada kalimat negatif, Mister. Simpelnya seperti itu. Kan sebagian rumah sakit, saya bersihkan ya, sebagian rumah sakit yang pernah Rika datangi tidak memiliki fasilitas tempat bermain anak-anak. Tetapi semua rumah sakit di Kota Damai Sejahtera ini punya fasilitas. Nah, dari sini kan kita tahu bahwa ada salah satu premis yang nilainya itu negatif. Kalau ada premis yang negatif, mau itu yang eksistensial maupun yang universal, berarti teman-teman usahakan untuk memilih jawaban yang juga nilainya negatif. Jadi kenapa Amerika salah? Karena nilainya dia positif, nggak ada kata bukan, nggak ada kata tidak.
sebagian rumah sakit ibu dan anak di Kota Damai Sejahtera pernah Rika datangi. Begitu, Mas Ril, aman? Oke, so. Eh, Mas Ril tahu kan kuantor universal, logika universal, dan yang eksistensial? Kayaknya sudah dijelaskan Miss Widya mungkin. Kalau di cewek sudah sih. Gak tahu kalau cowok. Sudah, Sir, kemarin. Sudah ya. Kalian Ya, masih ada Sudah, catatannya kan? ada, Sir. Oke, nice. Kalian sudah catat ini belum? Aduh, pola ini sudah dicatat, teman-teman. Catat dulu deh. Ini atau perlu dicatat nggak sih? Halo, batu. Ini kalau coret yang sama sudah, Sir. Oh, Ini sudah. kayaknya sudah, Sir. Iya, sudah, Sir. Oh, oke, lanjut ya. Iya, Sir. Kita masih dengan pola yang sama. Karena memang saya kelompokkan pola ini. Jadi nanti kita bakal berfokus pada soal-soal yang logika universal ketemu dengan eksistensial, namun subjeknya beda. Nanti ada yang subjeknya sama, dan dia punya ketentuan sendiri. Subjeknya beda, teman-teman usahakan pilih opsi sebagian, terus coret pernyataan yang sama. Next. Yuk, kalian boleh chat di room chat. Nggak perlu lihat jawaban yang lain, karena belum tentu jawaban yang lain itu salah, teman-teman. Bisa jadi jawaban kalian yang salah. Silakan dicermati. Hmm. Jayandi sudah menjawab. Kita nggak tahu ya jawabannya benar atau salah ya. Nanti kita koreksi bareng-bareng. Entah itu jawaban benar atau jawaban itu salah. Silakan yang lain. Tapi sudah, Jayandi sudah. Boleh dicek lagi ya jawabannya, teman-teman. Kalau mau berubah jawaban, kalian boleh tulis lagi di kolom chat. Baru 3 anak. Berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Yuk, Oke. Yang lain, teman-teman. Oke. So far seragam jawabannya. Tapi kita nggak tahu ya. Itu benar atau salah.
Gak ada yang jawab lagi? Oke, kita bahas ya. Kita lihat bahwa kuantornya tidak ada. Tidak ada itu unif. Terus di premis kedua, dia itu eksis. Berarti masuk tuh pola kita. Unif ketemu eksis. Sekarang tinggal dilihat subjeknya sama atau enggak. Mahasiswa semester 8 dan mengambil mata kuliah skripsi. Ini subjeknya berarti beda. Kalau unif ketemu eksis subjeknya beda, berarti kita harus pilih opsi yang pertama, sebagian, sebagian. Semua tutup mata pasti salah. Kenapa? Karena unif eksis, subjeknya beda, pasti pilihannya sebagian. Awalannya pasti sebagian. Hanya ini tutup mata ya teman-teman. Pasti salah lah. Pasti salah. Hanya tutup mata pasti salah. Eropa semua. Udah, pasti salah juga. Opsinya lagi-lagi. Kalau nggak Amerika, Denmark. Sekarang dibaca. Tidak ada mahasiswa semester 8 yang bawa motor ke kampus. Tidak ada tuh mahasiswa semester 8 yang bawa motor. Atau kalian kalau ngerasa sulit dengan diksi ini, diksi, kalian boleh ubah nih. Jadi semua mahasiswa semester 8 tidak membawa motor. Nah ini. Jadi kalau memang kalian ngerasa sulit misal, tidak ada mahasiswa semester 8 yang membawa motor. Terus bingung, aduh, kalian boleh rubah dengan premis seperti ini. Oh, berarti semua mahasiswa semester 8 itu tidak membawa motor. Semuanya tidak. Semua tidak itu sama-sama universal. Jadi tetap sama. Kalian boleh pakai tidak ada mahasiswa semester 8 yang bawa motor, atau kalian boleh juga pakai semua mahasiswa semester 8 tidak membawa motor. Sedangkan opsi A, sebagian yang membawa motor adalah mahasiswa semester 8. Padahal kita tahu semua mahasiswa itu tidak bawa motor. Otomatis opsi A bertentangan dengan premis satu. Dia salah. Dia salah kenapa? Karena sebagian itu membawa motor. Padahal semua mahasiswa tidak bawa motor. Jawabannya Denmark. Bisa dipahami teman-teman? Aman ya? Next, kita lanjut. Masih dengan pola yang sama. Saya kelompokkan polanya biar neuron kalian terhubung dulu. Nggak ngadat di jalan. Nanti kalau pernah. Apa, Sril? Enggak, headset. Wah, yuk, yang sudah. Kita masih di pola yang sama kok. Polanya sama. Oke, beberapa sudah menjawab.
Yuk yang lain. Kan kalau bingung, tolong bertanya ya teman-teman. Jangan merasa paham atau berpura-pura paham. Kalau memang bingung, saya sangat terbuka untuk ditanya ya. Baru beberapa anak yang jawab. Satu, dua, tiga, empat, tujuh. Semua itu unik. Sebagian itu eksis. Subjeknya sama nggak? Beda. Karena yang premis pertama, subjeknya itu atlet sepeda. Yang kedua, atlet yang rajin ikut kelas aerobik. Tuh, miring-miring tuh. Jadi subjeknya beda. Kalau subjeknya beda, eksis ketemu unif, kita harus pilih opsi yang diawali dengan kata sebagian. Kita lihat, semua pasti salah, semua pasti salah. Tapi jangan lupa teman-teman, bahwa kalau subjeknya beda, selain kita pilih opsi yang diawali dengan sebagian, kita harus coret pernyataan yang sama. Apa? Atlet sepeda ini sama. Atlet sepeda sama. Berarti menyisakan atlet yang rajin mengikuti kelas aerobik dengan yang memiliki ketahanan fisik yang baik. Padahal opsinya tinggal Belgium, Kanada, Denmark. Kalau kalian cermati Belgium, di sini ada kata bukan. Kanada juga ada kata tidak. Padahal di soal tidak ada ungkapan yang negatif. Nggak ada tuh. Berarti kalian jangan simpulkan dengan kesimpulan yang negatif. Itu pasti salah. Maka jawabannya lagi-lagi Denmark. Jadi sebagian atlet yang rajin ikut kelas aerobik itu punya ketahanan fisik yang baik. Pertanyaannya, boleh nggak saya bilang, sebagian atlet yang memiliki ketahanan fisik. Jadi ini dibalik nih. Sebagian atlet yang memiliki ketahanan fisik yang baik adalah yang rajin mengikuti kelas aerobik. Boleh dibalik nggak, Jayanti? Tuh, hilang. Ege, Ege, boleh nggak dibalik? Misal, jawabannya itu bukan sebagian atlet yang rajin mengikuti kelas aerobik memiliki ketahanan fisik yang baik. Tapi jawabannya itu dibalik. Sebagian yang memiliki ketahanan fisik yang baik adalah yang rajin mengikuti kelas aerobik. Boleh dibalik nggak? Oke, Boleh, Mister. kenapa boleh? Karena Karena saya move deh. Robi, Mr. Robi. Ya, Sir. Boleh nggak dibalik? Jawabannya jadi sebagian atlet yang memiliki ketahanan fisik yang baik adalah yang rajin mengikuti kelas aerobik. Boleh nggak dibalik? Masih bingung, Sir, kalau yang ini. Jujur bingung, Sir. Bisa. Bingung soal ini atau bingung Nggak, dibolak-balik bingung ini? yang bolak-baliknya, Sir. Oke, bolak-balik. Ada yang punya jawaban meyakinkan nggak, teman? Sril, lu punya jawaban nggak, Sril? Boleh nggak dibalik, Sril? Belum punya jawaban, Ustaz. Belum punya. Kayak gini, teman-teman. Kalau kuantor, ini kuantor ya. Teman-teman maaf, laptop saya nge-restart tiba-tiba. Ya, maaf sekali, maaf sekali, maaf. Sebentar ya. Wah, hai.
Sebentar saya join lagi teman-teman. Maaf, maaf, maaf. Di layar sudah muncul belum PPT Nah, saya? Mister. Sudah, Maaf ya, Sir. tiba-tiba nge-restart nih. Sejak tadi sore tiba-tiba suka nge-restart sendiri. Ah, yalah. Saya bahas. Sebagian itu boleh dibalik. Boleh dibalik. Sebagian itu boleh dibalik. Itu jadi alasan kenapa sebagian atlet yang rajin mengikuti kelas aerobik memiliki ketahanan fisik yang baik, boleh dibalik jadi sebagian atlet yang memiliki ketahanan fisik yang baik itu mengikuti kelas aerobik. Jadi kalau sebagian itu boleh dibalik. Sebenarnya Miss Widya udah menyampaikan ini kemarin. Kalau di cewek sudah, eh, contohnya seperti ini. Sebagian laki-laki ikut kelas LPDP. LPDP. Sebagian laki-laki ikut kelas LPDP. Itu boleh juga kita bilang sebagian yang, aduh, jangan di sini deh. Sebagian yang ikut Kelas LPDP adalah laki-laki. LPDP, LPDP adalah laki-laki. Paham nggak logikanya, tonton? Jadi sebagian laki-laki ikut kelas LPDP. Itu sama dengan kita bilang, oh berarti sebagian yang ikut kelas LPDP laki-laki. Iya, bener. Kenapa boleh dibalik? Karena awalannya sebagian. Paham sampai sini? Tapi ini nggak berlaku kalau awalannya semua. Kalau awalannya semua, misal semua peserta Miss Indonesia adalah perempuan. Robi, boleh nggak saya balik? Semua perempuan adalah peserta Miss Indonesia. Boleh nggak dibalik kayak gitu? Boleh nggak, Rob? Atau yang lain? Boleh nggak, teman-teman? Semua perempuan adalah... Tidak boleh, Mister. Kenapa, coy? Siapa itu? Taki. Ya, karena awalannya semua, bukan sebagian. Oleh semua, ya. Pun secara makna, kalian sebenarnya bisa bisa tahu tuh. Semua peserta Miss Indonesia adalah perempuan. Iya, kan nggak mungkin EG ikut peserta Miss Indonesia. Kenapa? Karena semua peserta Miss Indonesia adalah perempuan. Tapi konsekuensinya bakal beda kalau kita balik.
semua perempuan adalah peserta Miss Indonesia. Emang iya semua perempuan peserta Miss Indonesia? Enggak. Ibu saya perempuan, tapi peserta Miss Indonesia enggak. Bukan. Daftar aja enggak kok. Nah ini alasan semua itu tidak boleh dibalik. Tapi kalau sebagian itu boleh. Aman ya teman-teman? Kita lanjut. Aman, Ustaz. Yup. Masih dengan pola yang sama. Nah, ini tutup mata. 2 detik selesai. Oke. Sudah dijawab. Oke. Oke. Beberapa sudah jawab. Berapa orang nih? 4. Ayo yang lain. Tapi juga sudah jawab. Oke. Kita anggap ini sangat mudah ya. Kenapa? Karena UNIF ketemu eksis. UNIF ketemu eksis. Terus kita lihat subjeknya sama nggak? Peserta pekan olahraga sama suplemen kesehatan. Otomatis kita tahu subjeknya beda. Kalau sudah jelas subjeknya beda, pilih opsi yang sebagian. Tengoklah. Opsi A, awali semua, pasti salah. Opsi B, awali semua juga, pasti salah. Opsi C, tidak ada, salah juga. Opsi E, semua. Udah. Yang sebagian adalah ini. Sebagian peserta yang mengonsumsi suplemen kesehatan. Oh, I see. Yap. Denmark. Sebagian peserta pekan olahraga yang mengonsumsi suplemen kesehatan mengandung madu dan ginseng. Jadi at least kalian tahu ya step-stepnya teman-teman. Kita lihat kuantornya, unif, eksis. Oke, subjeknya beda. Berarti pilih opsi yang diawali sebagian. Kalau kasusnya seperti ini, seharusnya kalian bisa lebih cepat. Ingat waktu kita terbatas buat LPDP. Pola kedua. Pola yang pertama kalian paham. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Kita pelan-pelan saja teman-teman. Kalau Mister bisa diulangi soal pernyataan yang sama, coret pernyataan yang sama. Yang ini ya, yang ini. Soal Ini ya, universal eksis. Kalian pastikan subjeknya beda, pilih opsi sebagian, coret pernyataan yang sama. Ini kepanjangan. Nah ini aja. Tidak ada mahasiswa semester 8 yang membawa motor ke kampus. Sebagian yang mengambil mata kuliah skripsi merupakan mahasiswa semester 8. Ya sudah, kita coret saja pernyataan yang sama. Apa pernyataan yang sama? Ya ini, mahasiswa semester 8. Mahasiswa semester 8. Berarti kalian jangan pilih opsi yang mengandung mahasiswa semester 8. Kayak gitu, Mas Ril. Izin Ustaz. Oh iya Apa iya yang berarti nomor tadi itu yang ada suplemen kesehatan itu, Sir? Ada kata Yang mana? Ini ya? Oh, bukan. Oh, ini. yang suplemen kesehatan. Hmm. Nah, Oke. ini kan ada di premis 1 ada suplemen kesehatan. Oh Di iya. premis kedua juga Ini ada, ya. Sir. Oh ini ya.
Kalau jawabannya bukan yang sebagian, kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ada jawaban yang lebih tepat dari Denmark nggak? Nggak ada ya, Nggak ada, sir. nggak ada. Nah, ini kita ketolong dengan Sem- pilih yang diawali dengan sebagian. Nah ini kebetulan, ya bener. Ini tuh seharusnya kan suplemen kesehatan dicoret. Tapi ternyata di opsi dia masih masuk. Tapi untungnya satu-satunya opsi yang diawali dengan kata sebagian hanya opsi D. Jadi kalian tutup mata, pasti jawabannya yang D. Nah, terus gimana, Sir? Dengan suplemen kesehatan ini katanya dicoret. Nah, ini anomali ya. Seharusnya sebagian peserta olahraga, loh, nggak bisa kalau tiba-tiba mengandung mengandung madu dan ginseng. Kalau dicoret, teman-teman, itu ternyata kesimpulannya nggak bisa. Coba kalau nggak mengandung suplemen kesehatan, kesimpulannya jadi gimana, teman-teman? Hilang makna, sir. Dia apa? Eh, dia hilang makna, sir. Tidak tahu konsumsinya apa. Nah, iya, kan tiba-tiba Iya, sebagian hilang makna, sir. peserta pekan olahraga mengandung kan? Madu. Loh, Hilang makna, sir. mengonsumsi tidak kemudian mengandung tiba-tiba ya. Nah, ini memang anomali, teman-teman. Kenapa? Karena memang secara makna kalau suplemen kesehatan itu dicoret, kesimpulannya jadi rancu. Karena nggak mungkin tiba-tiba kita menyimpulkan sebagian peserta pekan olahraga itu tiba-tiba mengandung madu dan ginseng, lucu, ya kan? Soal TBS nggak selawak ini, teman-teman. Makanya biar maknanya tetap utuh, berarti sebagian peserta pekan olahraga Izin, misal. mengonsumsi suplemen kesehatan yang mengandung ginseng. Gimana? Siapa ini? Andres? Kalau misalkan peserta sebagian peserta pekan olahraga mengkonsumsi madu dan ginseng. Jadi, yang mengandung premis di kedua kata mengandung ini kita nggak pakai, tapi langsung pakai mengkonsumsi gitu, Sir. Mengonsumsi madu dan ginseng ya? Ini rada riskan. Iya. Secara logika, ini rada riskan. Misal kita beli nasi goreng tuh, terus ada telurnya. Boleh nggak kita bilang, tadi malam makan apa? Makan telur. Kita lebih common bilang nasi goreng gitu loh. Itu sih sebenarnya, teman-teman. Kalau terus kemudian kesimpulannya sebagian peserta pekan olahraga mengonsumsi madu dan ginseng, mungkin masih bisa diterima, tapi kayaknya karena madu dan ginseng ini adalah sesuatu yang terkandung dalam suplemen kesehatan, jadi ya might as well, mau nggak mau, dia harus dicantumkan. Kayak gitu, teman-teman, paling penjelasan saya. Ini cukup anomali, tapi saya yakin kalian bisa memahami mana jawaban yang benar ya. Iya sih. Kalau pakai pola yang diajarkan pilih diawali opsi sebagian makanya delta sih istilahnya. Denmark ya. Iya. Iya, ini tutup mata langsung. Jadi saya yakin kalian itu nggak punya cukup banyak waktu untuk menganalisis semuanya, teman-teman. Makanya saya coba carikan pola-pola yang memang memudahkan kalian untuk mengerjakan silogisme. Kenapa? Karena nanti di analitis itu nggak cukup 1 menit kalian mengerjakan soal analitis. Saya yakin 1 menit itu nggak cukup. Dari kalian mungkin ada yang pernah ikut TBS. 1 menit itu nggak cukup untuk mengerjakan soal analitis. Itu sebabnya kalian harus maksimalkan mengerjakan analogi dan silogisme atau logika ini sehingga kalian punya waktu yang cukup banyak untuk menyelesaikan soal analitis kayak gitu. Jadi ya kalau memang semua sebagian subjeknya beda dan kalian sudah tahu oh ini sebagian nih cuma di opsi D, ya udah tutup mata ketemu jawaban. Tapi kalau kalian mau detail semuanya dicermati boleh, nggak ada masalah, teman-teman. Aman ya? Kita lanjut ke pola berikutnya boleh? Nah ini yang cukup tricky. Kalau tadi UNIF eksis, tapi
subjeknya itu beda. Tadi, sekarang beda. Subjeknya itu sama. Opsinya, kalian harus pilih yang diawali dengan subjek tersebut. Jadi misal, semua kucing, semua kucing bernafas, nafas dengan insang misalnya. Nah, udah, imani saja. Kucing itu bernafas dengan insang. Berarti kalian harus pilih opsi yang subjeknya tetap kucing. Jangan tiba-tiba subjeknya bernafas dengan insang. Sampai sini bisa dipahami? Kita baru di kucing, di menentukan subjek. Berarti kalau kalian tahu, oh ini ada unif, ketemu eksis. Subjeknya sama. Subjeknya sama tuh kayak gini nih teman-teman. Nih, beberapa, semua. Eksis ketemu unif. Subjeknya sama. Siswa SMA X. Siswa SMA X. Paham ya sampai sini? Kalian berarti harus memilih opsi yang mana? Yang subjeknya, opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Jadi kalian harus pilih opsi yang subjeknya tetap SMA X. Lah ini apes nih. Semuanya SMA X. Nanti kita bahas. Tapi terus kuantornya gimana, Sir? Awalannya nih, karena ini universal eksistensial, semua sebagian, berarti awalan dari kucing ini nanti apa? Kuantornya apa? Nah, maka kalian boleh menggunakan dua jawaban. Kalian boleh menggunakan kuantor semua kucing, tapi harus diikuti dengan kata komponen dari premis sebagian. Nanti kita jelaskan dengan soal. Atau boleh juga pakai kesimpulan yang diawali dengan sebagian, tapi kemudian diikuti premis semua. Dan kalian tandai di sini. Seringnya memakai kata yang. Kapan? Setelah subjek. Jadi ini nih, kucing. Ini kan tadi subjeknya. Awalnya apa, Sir? Ya bisa semua, bisa sebagian. Tergantung opsi. Tapi jangan lupa, kalau mau semua, ya diikuti dengan komponennya si premis sebagian. Kalau mau awalan sebagian, diikuti komponen premis semua. Tapi jangan lupa, seringnya diikuti yang setelah subjek. Berarti semua kucing yang bla 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 nanti. Kasusnya seperti itu. Bisa dipahami, teman-teman? Ada bayangan? Jujur. Aman-aman, bingung-bingung. Santai aja, teman-teman. Sir, saya bingung, Sir. Gitu. Atau kita cek ombak dulu. Nah ini. Ini eksis. Ketemu unif. Subjeknya sama. Berarti kesimpulannya boleh dua. Boleh semua, boleh sebagian. Nah, tapi kapan kita harus milih semua, kapan kita harus milih sebagian, Sir? Tergantung adanya opsi. Seadanya di opsi kayak gitu, loh. Nah, ini soal yang memang cukup tricky yang ini sebenarnya. Karena kita lihat, subjeknya harus SMA X. Siswa SMA X, siswa. Aduh, iya, iya semua lagi, Sir. Oke, lanjut. Jangan lupa, seringnya setelah subjek diikuti yang. Berarti opsi A itu gugur. Sem- Semua siswa SMA X mengikuti kegiatan literasi tidak lain. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Tapi kalau contoh soalnya kayak gini, saya pengen lihat jawaban kalian dulu deh. Kira-kira yang mana? A, B, C, D, E. Silakan tonton. Pakai logika. Saya hilangkan coret-coretannya. Barangkali mengganggu.
Ayo, ayo. Andres sudah. Oke. Taki juga sudah. Robi juga sudah. Sudah menjawab ya. Belum tentu benar. Oke. Sudah banyak yang menjawab. Dan semuanya seragam. Nice. Beberapa semua. Subjeknya sama. Kemungkinannya bisa dua. Kalau nggak semua, sebagian. Jangan lupa seringnya dia diikuti yang. Kalau semua, ambil komponen sebagian. Kalau sebagian, ambil komponen semua. Maksudnya gimana, Sir? Kita lihat. Beberapa siswa SMA X tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Semua siswa X wajib mengikuti kegiatan literasi. Kalau semua, ini nggak ada yang ya. Seringnya itu salah. Kita tinggalkan dulu ini. Kenapa? Nggak ada yang. Kita lihat di Belgium. Sebagian oke, siswa X benar karena dia diawali dengan sebagian, setelah subjek harus diikuti komponen si semua ini. Jadi kalau awalnya sebagian, setelah subjek dan yang diikuti komponen si semua. Komponen semua apa? Komponen semua itu mengikuti kegiatan literasi. Mengikuti kegiatan literasi, benar. Oke. Sudah semua? Oke. Baru setelah itu diikuti komponen yang setelahnya. Sebagian. Yang sebagian itu tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Kita keep ini karena nggak keliru. Sebagian benar, siswa X benar, ada yang juga, Sir, oke. Tapi ingat, kalau sebagian, dia harus mengambil komponen semua dulu. Komponen semua itu wajib mengikuti kegiatan literasi. Apakah ini mengikuti kegiatan literasi? Bukan. Otomatis, Kanada salah. Kenapa Kanada salah? Karena kalau awalnya sebagian, setelah yang, dia harus diikuti komponennya si semua. Paham ya sampai sini? Kanada salah di situ. Denmark juga sama, karena dia beberapa ataupun sebagian sama. Setelah kata yang, dia harus diikuti komponen si semua. Semua itu mengikuti kegiatan literasi. Ini ekstrakurikuler. Loh, ini sama ini. Kanada, Denmark itu sama, dia cuma merubah sebagian dan beberapa. Ini salah juga. Kalau yang Eropa tidak ada itu unik ya, semua. Semua sebagian, oke, dan literasi secara bersamaan. Emang ada kata bersamaan, teman-teman? Nggak ada ya. Tidak ada siswa SMA X yang mengikuti ekstrakurikuler dan literasi secara bersamaan. Loh, nggak ada informasinya. Nah, ini namanya memang ada-ada. Maka jawabannya yang Belgium. Ini yang paling tricky, tapi paling banyak muncul di soal TBS tahun lalu pun tahun-tahun berikut sebelumnya. Tipe ini yang paling banyak. Jadi saya harap teman-teman bisa paham kenapa kok soal ini paling banyak. Karena menurut saya ini paling tricky. Karena walaupun ini eksis dan ini itu unif, kesimpulannya tetap bisa dua. Bisa semua, bisa sebagian. Terus kapan Sir kita milih semua, kapan kita milih sebagian? Ya tergantung. Tergantung adanya opsi. Pertanyaan dulu, silakan. Ada yang masih bingung? Sampaikan, jangan sungkan teman-teman. Mister, bisa kembali ke polanya tadi, Mister? Pola. Ini, bentar saya bersihkan. Atau nggak perlu dibersihkan. Nah, silakan Mas Ril. Apa yang mau ditanyakan di pola? Ada yang bingung?
Ya, mungkin di kuantumnya di konsep yang dari semua dan sebagian dari. Oke. Yang ini ya berarti ya, Cyril. Ingat, kuantornya itu bisa semua, bisa sebagian. Kapan kita pakai semua? Oke, kalau saya mau tuliskan secara runtut jelas kayak gini. Jadi ini kuantor, terus ada subjek, terus ada yang. Terus setelah itu ada komponen masing-masing. Nah, kan ini bisa semua, bisa sebagian. Kapan kita pakai semua? Ya setelah yang ini nanti, dia harus diikuti komponen sebagian. Misal kayak gini, ini saya hapus ya teman-teman. Maaf. Ini kan beberapa semua. Jawabannya kan tadi yang Belgium ya. Sebagian. Subjeknya sudah benar karena mengambil yang sama, terus diikuti yang. Tapi ingat kalau sebagian komponennya apa? Sebagian harus diikuti komponen semua. Berarti setelah yang ini harus diambilkan komponen semua. Ini semua. Komponen semua apa? Ya ini. Mengikuti kegiatan literasi. Mengikuti kegiatan literasi. Ini komponen semua. Setelah itu baru diikuti komponennya si sebagian. Komponen dia sendiri. Ini sebagian. Tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Paham sampai sini? Mas Ril. Ya, bisa, bisa. Sekarang kalau kesimpulannya diubah ke semua teman-teman. Ada yang mau bersuara? Silakan. Kan kesimpulannya bisa semua, bisa sebagian tuh. Yang sebagian udah ada Belgium. Yang semua kira-kira kayak gimana, teman-teman? Silakan. On mic. Saya Oke, Andres, silakan. semua siswa SMA X yang tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler wajib mengikuti kegiatan literasi. Nice, keren. Kayak gitu ya. Semua SMA X siswa SMA X yang tidak ekstra lah, saya ringkas. Yang tidak ekstra tetap wajib mengikuti literasi kegiatan literasi. Nah ini, jadi nanti kemungkinan kesimpulannya itu ada dua. Bisa sebagian siswa X yang mengikuti literasi tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, atau semua siswa SMA X yang tidak mengikuti ekstrakurikuler wajib mengikuti kegiatan literasi. Jadi jawabannya dua itu. Terus mana yang harus kita pilih, Sir? Tergantung adanya opsi. Bisa sebagian, bisa semua. Karena kebetulan di soal ini yang ada itu sebagian, berarti teman-teman harus pilih yang sebagian. Soal ini paling banyak muncul, kalian pelajari ini, pahami betul-betul, karena ini yang paling tricky. Ada pertanyaan? Kalau enggak, kita next soal berikutnya. Masih dengan Izin pola yang bertanya sama? Sir. Oke, Andres. Slide sebelumnya itu Sir, yang polanya. Oke, silakan. Nah, di sini kan ada kuantornya ya saya. Kalau misalkan diawali semua maka harus diikuti sebagian. Pun sebaliknya kalau misalkan sebagian di awal maka harus diikuti komponen premis semua. Kalau misalkan yang diawalinya misalkan dengan kata tidak ada, maka diikuti, atau gini deh, atau ini pola yang ini tuh artinya gini nggak sih Sir, kayak ketika diawali dengan universal maka mengambil premis yang eksistensial. Wait. Ketika Apabila diawali diawali dengan eksistensial maka premisnya yang universal. Bisa Iya, gitu nggak sih Sir? iya. Premis yang Soalnya kan pertama yang kali muncul ya. takutnya misalkan ada soal yang tidak ada. Iya Sir. Lanjut, takutnya ada premis yang tidak ada. Gimana? Ah, soalnya kalau misalkan kayak soalnya itu tidak ada siswa X, kemudian di satunya itu
sebagian siswa SMA X. Nah, yang ini Mas, Sir. Kayak yang beberapa ini, kuantor ini beberapa itu misalkan diganti dengan kata ada. Oh, Terus yang semua ini diganti dengan kata tidak ada. boleh. Maka polanya tetap disilang kan, Sir? Tetap. Oh, I see. Berarti oke. Nice. Paham. Berarti ini bukan semua ya sebenarnya ya. Ini semua memang saya biar kalian itu paham. Ini universal, maka ini eksistensial. Ini eksistensial, eksis, maka ini harus diikuti unif. Kayak gitu. Benar penjelasan Andres? Aman kok. Di beberapa boleh diganti dengan sebagian ataupun yang lain. Yang penting masih sama-sama eksis. Begitu, Andres, bisa dipahami? Siap, Mister. Terima kasih, Sir. Oke, next. Masih dengan cerita, pola yang sama. Nah, ini nggak ada yang, teman-teman. Lihat, ini nggak ada yang sama sekali. Makanya tadi saya sebutkan bahwa seringnya itu ada yang. Kalau nggak ada yang, berarti kalian harus berhati-hati. Tapi polanya tetap sama. Kalau unif, ya berarti dia diikuti sama yang premisnya eksis. Kalau eksis, dia harus diikuti premisnya si unif. Silakan. Ho. Oke, beberapa sudah menjawab. Nice. Oke, yang lain. Ini sebenarnya mudah banget ya sebenarnya ya. Seharusnya kalian cepat kalau kalian paham polanya. Kayak gini teman-teman. Ada yang masih mau menjawab atau sudah menyerah ini? Oke, nice. 1, 2, 3, 4, 5. Yang lain. Semoga pola-pola ini membantu kalian mengerjakan ya, teman. Sekali. Oke, ingat kita harus memilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Sebagian semua, oke. Penyanyi keroncong. Subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, sudah. Kalian harus prioritaskan opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Kita lihat opsi A, rayaan panen raya. Enggak, bukan penyanyi keroncong kok. Belgium, semua yang diundang dalam panen raya. Lah enggak, kita nyari yang penyanyi keroncong. Kanada semua penyanyi keroncong. Oke. Denmark sebagian anggota komunitas. Salah. Eropa, Kanada. Kita nggak perlu lihat ke belakang. Kenapa? Karena sudah jelas unif eksis, subjeknya sama. Kita harus pilih opsi yang merupakan subjek tersebut. 5 detik selesai. Ada pertanyaan untuk soal ini, teman-teman? Yang masih bingung? Kalau bingung, tolong sampaikan ya. Atau saya terlalu cepat, misal. Maaf, Sir. Terlalu cepat. Atau, maaf, Sir, boleh ulang penjelasan yang sebelumnya atau apa?
Sangat tidak apa-apa, teman. Sangat tidak apa-apa. Ustaz, Yup, Mas Ril. ini kan ada penjelasan subjeknya sama. Jika subjeknya sama, maka pastikan jawaban diawali dengan subjek tersebut. Mm-mm. Diawali yang mana? Ini nih, kan di awal. Ini saya hapus semua. Kalau subjeknya sama, pastikan teman-teman pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Subjek tersebut. Nih, subjek. Lihat, opsi A subjeknya apa? Perayaan panen raya. Padahal di sini kita tahu subjeknya itu penyanyi keroncong. Otomatis Amerika salah. Saya yakin lah kalian calon S2 itu tahu mana subjek, predikat, objek. Subjek kan yang di awal ya, kalau dalam bahasa Indonesia. Kita lihat Belgium. Semua yang diundang perayaan. Subjeknya yang diundang dalam perayaan. Ini juga salah. Kenapa? Karena kita cari yang keroncong. Opsi Kanada, semua penyanyi keroncong. Nah, ini subjeknya nih. Setelah kuantor, ini subjeknya. Penyanyi keroncong. Kalau yang Denmark, subjeknya itu ini nih. Anggota komunitas. Setelah kuantor, ini kuantor tadi. Ini kuantor, pilih subjek yang sama. Anggota komunitas sama nggak? Enggak, karena subjeknya harus penyanyi keroncong. Kalau yang E, semua ini kuantornya anggota komunitas seniman. Penyanyi keroncong bukan? Bukan. Maka jawabannya tutup mata. Langsung ketemu yang Kanada. Bisa dipahami, Mas Ril? Bisa, bisa. Yang lain ada pertanyaan? Yang masih bingung? Pola ini tuh pola kunci, teman-teman. Kalian harus paham ini. Ada banyak sekali soal. Tapi untuk pengantar, paling saya cuma kasih 5 atau 4 soal gitu. Pola. Yang penting kita terbiasa dulu. Saya izin lanjut ya, teman-teman. Silahkan. Silahkan cermati subjeknya sama atau tidak. Nah, tutup mata ini, guys. Saya yakin ini tutup mata. Ketemu. Ingat polanya. Beberapa sudah menjawab. Oke, semuanya cepat. Hmm, hmm, hmm. Nice. Hah. Oke, sebagian semua. Eksis ketemu univ. Tapi lihat subjeknya sama. Kalau subjeknya sama, kalian pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Kita lihat opsi dulu. Peserta komunitas, apakah program studi biologi? Bukan ya. Mahasiswa universitas? Bukan juga. Karena yang kita cari adalah mahasiswa program studi biologi. Karena ada mahasiswa biologi. Oke. Hanya, ingat, hanya itu selalu salah ya. So far, hanya selalu salah. Semua yang Eropa anggota komunitas. Ini salah. Nggak perlu kalian baca belakangnya. Sudah ketemu jawaban yang Kanada. Ini yang saya maksud. Sering diikuti yang. Setelah yang, karena ini semua, berarti komponen ini pasti punyanya sih sebagian. Sebagian komunitas
pencinta alam. Setelah itu baru diikuti yang semua, mengikuti laboratorium, ujian laboratorium. Dah. Lanjut. Pendek ini. Seharusnya mudah. Sangat mudah ini, teman-teman. Trust me. It's very easy. Oke, nice. Tidak ada itu univ ya. Ini yang tadi dimaksud sama Mr. Andres. Beberapa itu eksis. Subjeknya kucing dan kucing. Subjek sama, pilih opsi yang merupakan subjek tersebut. Maka, teman-teman pilih opsi yang diawali dengan subjek tersebut. Subjeknya apa? Kucing. Opsi Amerika, subjeknya hewan peliharaan. Salah. Belgium, kucing. Kita keep. Semua hewan, Kanada, salah. Tidak ada hewan, salah. Eropa, semua kucing. Sekarang dilihat. Ada yang. Kalau ini beberapa, berarti diikuti dengan punya semua. Tidak suka berenang. Adalah hewan kompleks mawar. Kalau yang Eropa beberapa kucing suka berenang. Benar nggak, teman-teman? Salah. Kenapa Eropa salah, Sir? Karena di premis pertama ini kita tahu bahwa tidak ada kucing yang suka berenang atau semua kucing tidak suka berenang. Nah, ini. Tidak ada kucing yang suka berenang itu sama dengan kita bilang semua kucing tidak suka berenang. Makanya opsi yang paling tepat itu Belgium. Beberapa kucing yang tidak suka berenang adalah hewan kompleks mawar. Nah, jawabannya Belgium. Bisa dipahami, teman-teman? Soal terakhir ini. Ya, benar. Kita sudah ada 2 pola, nanti ada 5. Ya, semoga kalian terbiasa sih. Ada pertanyaan untuk 2 pola ini, teman-teman? Silakan. Ada Saya, pertanyaan? Yap, Robi, permisi, silakan. saya masih agak apa namanya bingung dengan yang tadi. Saya ada bilang tandai kata, kata yang itu maksudnya apa ya Ini dalam nih. Oke, oke. Nice, nice. itu saya agak Ini yang. iya 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 Jadi kan, itu bisa dijelaskan sih. oh alah, Iya. tipe ini itu seringnya ada tambahan kata yang setelah subjek. Kita lihat nih jawabannya. Lihat, ini subjeknya sama kan? Siswa SMA, terus ada kata yang. Baru diikuti semua, komponennya semua, terus komponennya sebagian. Itu yang. Sebagian siswa yang, ini sebenarnya cuma imbuhan ini. Atau yang ini. Nah, ini enggak ada. Tapi konsepnya tetap sama. Ketika semua subjeknya sama, semua ambil komponen si sebagian. Komponennya sebagian itu komunitas seniman irama. Terus diikuti komponennya semua. Nah, ini ada yang.
Kalau tipe ini setelah subjek, ini subjek mahasiswa biologi, karena ini mahasiswa biologi. Setelah itu seringnya diikuti kata yang. Apakah selalu sering? Enggak, tapi sangat sering. Mulai dari 4 soal ini, 3 itu ada yang setelah subjek. Lihat soal keempat. Ini kuantornya beberapa, kucing sebagai subjek. Setelah subjek, seringnya diikuti kata yang. Seperti itu, Mr. Robi. Siap, sir. Thanks, sir. Ini aman beneran atau bohongan ini? Enggak, itu cuma yang bingung apa Jadi, soalnya tadi Mister ada tandai kan, makanya saya bertanya di situ aja, sir. oke. Jadi yang itu sering jadi jawaban dan dia itu terletak setelah subjek. Nanti mungkin di pertemuan berikutnya kalian bakal ketemu banyak soal-soal seperti ini. Sudah ada 2 pola. Saya harap kalian cermati itu. Kita cukupkan ya. Let's close our meeting today. We're setting hamdalah together. Ini kalau masih ada pertanyaan seputar ini, boleh tanyakan di grup atau chat ke saya ya. Kayaknya ada namanya deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Mister. kasih, Ya, Mister. sir. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Ini gimana keluar ya? Ya, keluar. Ngapain kalian?